kalian alami saat mimpi basah itu akan keluar cairan, ya. Cairan ini sebenarnya sperma. Sperma yang sudah diproduksi di testis itu kan sudah matang. Nah, dikeluarkan oleh gland penis. Nah, itu akan berupa ini. Sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata itu kan hanya sebuah cairan. Nah, tapi kalau kita lihat di bawah mikroskop, ini bentuknya seperti ini. Kata kelas 9B mah tadi cenah kaos ular kobra. Ada juga kayak kecebong. Ya. Nah, ini seperti. Nah, sperma yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki yang udah matang dikeluarkan itu sebenarnya tidak hanya satu, tapi berjuta-juta. Tapi yang berhasil hidup karena sperma itu sangat sensitif dengan suhu luar, ya, suhu luar tubuh manusia. Jadi pada saat dikeluarkan, pada saat kalian mimpi basah karena kalian belum menikah, nah itu setelah dikeluarkan sudah mati karena tidak tahan dengan suhu luar tubuh. Walaupun berjuta-juta dikeluarkan oleh seorang pria, nah itu kalau sudah menikah hanya satu yang akan menembus dinding rahim, yang akan bertemu dengan sel telur, hanya satu. Tergantung pada tadi kelenjar Cowper-nya aktifkah atau tidak, ya. Karena kelenjar Cowper itu berfungsi untuk mengaktifkan sperma. Gitu. Kalau kelenjar Cowper-nya tidak aktif atau terbunuh oleh minuman keras, kemudian obat-obatan, nah itu kan sifat basah dari yang dikeluarkan oleh kelenjar Cowper-nya hilang, maka tidak akan bisa menembus vagina yang sifatnya asam. Karena basah itu harus dinetralisirkan oleh asam. Asam harus dinetralisirkan oleh basah. Nah, yang mempunyai cairan basah itu adalah kelenjar Cowper. Maka sperma itu akan mati sebelum menembus dinding rahim. Nah, itu ya. Jadi bentuk sperma seperti ini. Bagian-bagiannya juga ada bagian kepala, bagian tengah, kemudian bagian ekor. Nah, yang berperan penting untuk keluar dari testis yang menuju penis, nah itu adalah ekor. Ekor akan mendorong terus supaya si kepala sperma ini keluar. Jadi kekuatannya lebih besar dari ekor. Jadi ekor terus mendorong kepala. Nah, bagian-bagiannya adalah akrosom. Yang pertama ada akrosom, kemudian yang kedua ada membran plasma. Membran plasma ini yang melindungi kepala daripada sperma. Kemudian yang ketiga ada nukleus. Nah, nukleus itu inti selnya. Jadi dari intinya, inti sel spermanya. Ini yang akan berperan penting dalam fertilisasi. Jadi sel telur dengan inti sel dari sperma ini akan bertemu di rahim. Nah, itu akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Kemudian ada bagian tengah atau bagian leher. Ini ada bagian yang disebut dengan centriole. Kemudian ada mitokondria yang kelima. Mitokondria ini ada nutrisi, ya, nutrisi yang dibentuk oleh sperma. Kemudian ada bagian terminalnya, ya, bagian terminal. Jadi yang terus bergerak mengikuti ekor. Kemudian bagian ekor. Nah, di bagian ekor itu ada filamen aksial. Kemudian bagian ujungnya, ya. Jadi struktur daripada sperma. Jadi bentuk ditangkap oleh tuba Fallopi atau oviduct. Nah, setelah ditangkap dua-duanya, maka akan disalurkan atau akan dibawa oleh oviduct itu akan dibawa ke rahim. Karena kalian masih remaja, belum menikah, nah itu
dibawa ke rahim. Setelah di rahim akan ada gerakan, ya maksudnya kontraksi, ya antara otot perut, kemudian pembuluh darah di dinding rahim, maka akan meluruh. Nah, peluruhan ini disebut dengan peristiwa menstruasi, akan dikeluarkan oleh vagina. Nah, karena kalian belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, sel telur yang sudah matang yang diproduksi oleh ovarium ditangkap oleh tuba Fallopi atau opida, masuk ke rahim. Nah, di situ akan bertemu dengan sel sperma. Nah, di situ kalau sudah bertemu dengan sel sperma yang berkembang janin sampai 9 bulan. Setelah 9 bulan dikeluarkan melalui serviks. Serviks itu disebut dengan leher rahim. Kemudian dari serviks akan dikeluarkan melalui vagina. Jadi fungsi vagina yaitu untuk mengeluarkan bayi atau menstruasi, darah menstruasi. Begitu.